Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Jangan lupa menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan untuk mengatasi masa-masa pandemi sekarang ini. Jangan lupa pakai masker, menjauhi jarak. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sistem kerja pneumatik secara umum. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa sistem pneumatik ini adalah seperangkat alat yang digunakan pada kehidupan sehari-hari maupun di dunia industri. Ya, komponen ini atau alat ini membutuhkan udara bertekanan, yaitu namanya pneumatik. Nah, ada yang mirip, misalnya hidrolik. Tapi hidrolik ini perbedaannya dia menggunakan liquid atau cairan yang bisa mengalir seperti oli. Nah, jadi pneumatik ini biasa kita dapatkan di industri, itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang misalnya tidak terlalu berat, ya, seperti alat pres dan lain sebagainya. Tapi untuk hidrolik kebanyakan kita dapatkan di yang sering kita lihat itu di kehidupan sehari-hari, yaitu kayak misalnya mobil eskavator, itu dia menggunakan hidrolik karena butuh tekanan atau pekerjaan yang lebih berat. Ya, kalau misalnya pneumatik ini biasanya kalau di industri besar itu dia akan dijadikan sebagai robot lengan. Oke. Ini adalah bagian-bagian daripada hidrolik. Yang pertama adalah kompresor. Ini adalah kompresor. Dan yang kedua adalah liquid separator. Dan yang ketiga adalah air preparation atau FRL. Ya, FRL ini terdiri dari filter, regulator, dan lubrication. Selanjutnya ada machine control atau biasa disebut dengan PLC. Untuk membahas semua ini ya nanti kita akan bahas satu persatu. Ada PLC, pneumatic logic control. Selanjutnya ada directional control valve. Ya, ini adalah valve. Di materinya juga valve ini berbagai macam. Ya, nanti ada video tersendiri untuk membahas semua komponen-komponen ini secara spesifik dan secara mendetail. Dan yang terakhir adalah aktuator atau biasa disebut dengan silinder. Ya, silinder inilah adalah output daripada pneumatik. Ya, ini adalah silinder, output daripada pneumatik. Inputnya adalah kompresor. Ya, outputnya adalah aktuator atau silinder. Ya. Seperti kita ketahui bahwa kompresor ini ya alat yang menghasilkan udara yang bertekanan. Kita lihat sistem kerjanya, karena semua ini dioperasikan oleh udara yang bertekanan. Ya. Ini adalah kompresor. Mulai masuknya udara, mensuplai udara sampai ke aktuator. Ini adalah bentuk daripada kompresor. Ya. Ini silindernya, ini motor penggeraknya, dan ini adalah tabung daripada kompresor. Ya. Ya, dia akan mengumpulkan udara untuk menjadikan udara yang bertekanan. Ya. Setelah udara bertekanan ini, dia akan disuplai ke liquid separator
liquid separator ini adalah filter untuk membersihkan semacam liquid, namanya liquid ya, oli ya, yang berminyak, karena udara yang keluar dari kompresor itu masih mengandung beberapa kontaminasi seperti minyak, debu, dan air. Ya, di sini dia akan membersihkan minyak. Ya. Untuk sistem kerjanya ada video tersendiri. Setelah dibersihkan minyaknya, maka dia akan masuk ke dalam filter. Di dalam filter ini berfungsi untuk membersihkan partikel-partikel debu dan membersihkan air. Kenapa air harus dibersihkan? Untuk mencegah korosi pada aktuator. Ya. Setelah bersihkan, maka dia masuk pada regulator. Fungsi daripada regulator ini adalah untuk mengatur tekanan udara yang dibutuhkan oleh silinder itu tadi. Jadi aktuator ini terdiri dari beberapa komponen. Ada pemutar, ya, ada instrumen, dan ada spring, dan ada membran untuk membuka dan menutup. Ini seperti keran air. Ya. Setelah melalui regulator, maka dia akan dilanjutkan ke lubrication. Lubrication ini adalah komponen yang menyediakan minyak pelumas. Jadi di dalam lubrication ini terdapat minyak pelumas. Kenapa kita harus memberikan minyak pelumas? Karena silinder itu tadi butuh untuk dilumasi oleh oli agar dia tidak cepat aus. Maka udara yang keluar dari lubrication ini sudah mengandung minyak atau oli sebagai pelumas. Setelah dari lubrication, udara itu disuplai ke namanya valve. Ya, valve inilah yang mengatur keluar masuknya udara ke silinder. Ya. Ini. Ya, untuk pembahasan berbagai macam valve ini, ya, tonton video selanjutnya, yaitu sistem kerja dan jenis valve. Valve ini terdiri daripada silinder juga. Ada spring ini untuk mengembalikan silinder ini ke tempat semula, dan ada plat di ujung sini, dan ada berbagai macam valve. Ada yang dioperasikan dengan menggunakan solenoid, ada yang dioperasikan dengan menggunakan manual. Jadi kalau menggunakan solenoid kita butuh namanya kontrol pneumatic logic control, yaitu PLC. Jadi di saat listrik itu tersuplai dari PLC ke dalam solenoid ini, maka solenoid ini akan, ya, jadi solenoid ini akan terjadi medan magnet di dalamnya, sehingga ya plat yang ada di dalam valve ini akan terdorong oleh solenoid. Ya, seperti kita ketahui, kalau ada medan magnet kutub utara dengan kutub utara, maka dia akan saling tolak menolak. Jadi kalau sudah terjadi medan magnet di dalam solenoid ini, maka dia akan mendorong plat yang ada pada valve, sehingga udara bisa mengalir masuk ke dalam jalur 4. Karena valve ini ada jalur-jalurnya, ada pembuangannya, dan ada masukan. Yang di bawah sini adalah masukan. Nah, yang lubang di sini adalah pembuangan udara nantinya. Ya, kalau misalnya kita menggunakan silinder 2 arah, ya, silinder ganda namanya, maka kita akan menggunakan valve tersendiri. Tapi kalau hanya menggunakan silinder tunggal, maka valve-nya juga berbeda. Nah, seperti ini. Kalau ini sudah terdorong, silinder terdorong
terdorong oleh medan magnet ini, maka udara masuk ke dalam jalur nomor 4. Seperti itu. Ya, ini masih terjadi medan magnet, maka dia ada tolak menolak antara solenoid dengan plat di sini. Pada saat PLC menghentikan arus ke solenoid, maka tidak ada lagi terjadi medan magnet. Ya, maka plat ini akan secara otomatis kembali ke seperti semula, karena di sini ada spring atau per mendorong kembali silinder daripada valve sehingga udara masuk ke jalur 2. Begitu seterusnya. Jadi ini yang mengontrol ini adalah PLC. Ya, ada materi tersendiri untuk PLC. Jadi udara masuk pada jalur 4. Ya, kita lihat udara masuk pada jalur 4. Ya, apa yang terjadi di saat udara masuk jalur 4 dan ruang bawah daripada aktuator atau silinder. Ya, apa yang terjadi, kita tunggu yang terjadi di saat udara masuk pada ruang 4. Nah, ada silinder ini akan on, dia akan melakukan dorongan. Ya. Setelah udara masuk ke jalur 4 dan ada 2 ruang yang ada pada silinder, ruang bawah dan ruang atas. Apabila ruang bawah terisi udara yang bertekanan, maka udara ini akan mendorong silinder pada aktuator. Ya, ini akan mendorong silinder daripada aktuator, batang silinder. Maka dia akan terdorong, ya. Sehingga silinder itu akan maju untuk mendorong sesuatu yang ada di depannya. Tapi di saat tidak ada lagi tegangan arus, maka silinder ini akan kembali sehingga udara yang ada pada intake atau masukan itu masuk pada jalur 2, maka dia akan menuju ke ruang atas daripada silinder. Nah, ini seperti ini sehingga dia akan mendorong kembali. Ya, ada aktuator yang hanya menggunakan per spring. Jadi itu namanya aktuator silinder tunggal. Ya. Demikian. Ya, kita lihat dulu sistem kerjanya. Yang merah ini udara keluar. Yang biru ini adalah udara masuk. Oke. Nah, jadi valve ini secara umum difungsikan untuk mengatur sistem kerja daripada silinder. Kapan silinder terdorong keluar, kapan silinder terdorong masuk. Nah, ini. Oke, demikian video kali ini, yaitu sistem kerja daripada pneumatik. Jadi kalau ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Insyaallah kita akan bahas bersama-sama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.